Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya. Kali ini dalam program spesial kita Bincang Kampus yang menghadirkan beragam topik-topik di kampus ataupun juga kegiatan mahasiswa yang menarik untuk kita perbincangkan bersama. Dan salah satu topik yang paling sering hadir juga terkait dengan kegiatan magang ataupun juga internship dari beberapa mahasiswa dari berbagai kampus yang sudah menyempatkan diri mereka untuk magang tepatnya di Tribun Timur selama beberapa bulan di belakang. Dan untuk itu kita akan berkenalan dulu dengan rekan-rekan kita dari berbagai kampus yang saat ini sudah hadir di studio Tribun Timur yang juga akan berbagi bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Kak. Baik, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, boleh kenalan dulu mungkin satu-satu dengan para Tribuners mulai dari ujung sana, silakan. Baik, halo Tribuners, saya Nur Fadila, biasa disapa Dila atau Nurfa, dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Halo Tribuners, perkenalkan saya Angelina Sandeja Kusli, akrab disapa Angel. Saya dari Universitas Hasanuddin, jurusan Sastra Indonesia. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Desi Astriani, saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Sastra Inggris. Oke, next. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Musfira dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Halo Tribuners, perkenalkan saya Putri Alia Mustika dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Oke, baik. Jadi ada dari Unhas dan juga dari UNM rupanya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini sudah berapa lama magang kalau boleh tahu anak Unhas? Kalau Unhas sendiri tuh Kak sudah 4 bulan lebih. Sudah 4 bulan lebih. Kalau dari UNM? Kalau saya 2 bulan lebih. 2 bulan. Oke, baik. Jadi ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan berarti senior kalian ya berarti ya. Oke, nah selama mungkin magang 4 bulan dan juga 2 bulan, kemudian teman-teman artinya menghabiskan cukup banyak waktu di Tribun gitu ya. Tapi kalau boleh tahu sebelum memutuskan untuk bergabung ataupun juga magang di Tribun Timur, kira-kira apakah ada opsi lain dulu atau memang sudah memantapkan hatinya magang di Tribun seperti apa? Kalau dari Unhas sendiri tuh Kak, ada memang pilihan dari jurusan sendiri. Nah, kita memang sudah pilih Tribun Timur dari awal, Kak. Oke, baik. Yang lain sama juga? Ya, sama. Oke, baik. Nah, kalau dari Desi UNM gimana kemarin ceritanya? Kalau magang ini sebenarnya magang yang mata kuliahnya diampu oleh Kaprodi. Jadi saya magang sendiri, saya ambil tempatnya. Terus Kaprodi yang setuju saya magang sendiri. Oke, baik. Jadi ada bentuk kebebasan gitu ya, mau pilih di mana nanti yang penting di ACC sama Kaprodinya gitu. Oke, baik. Nah, ini kan teman-teman beda waktu gitu ya magang, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan. Apakah memang program dari kampus mengharuskan 4 bulan dari Unhas seperti apa? Kalau Unhas sendiri tuh Kak, kan kita ada MKPK. Jadi MKPK itu kita cari SKS di luar mata kuliah, terus sesuai kita juga mau berapa lama magangnya. Karena dari kalau 4 bulan kita magangnya itu kurang lebih 15 SKS. Nah, kalau MKPK harus 20 SKS gitu Kak. Oke, baik. Nah, kalau dari Desi sendiri di UNM seperti apa mungkin aturannya? Kalau ini magangnya disarankan selama 3 bulan Kak. Tapi dari surat yang keluar dari Prodi itu 2 bulan lebih, sampai 3 bulan. Oke, baik. Tapi Desi mengambil 2 bulan gitu ya? Iya, 2 bulan lebih sampai tanggal 19. Oke, baik. Nah, ini teman-teman rupanya memang ada semacam SKS-nya gitu ya di kampus untuk artinya menyelesaikan magang selama beberapa bulan tergantung aturan dari kampusnya sendiri. Nah, selama magang mungkin apakah masih bolak-balik ke kampus? Karena kan Unhas agak jauh juga dari sini ya. Jadi apakah masih bolak-balik untuk mungkin masih ada beberapa mata kuliah dan lain sebagainya? Kalau kita sendiri juga kan masih bolak-balik, tapi mata kuliah kita itu tinggal 1. Nah, setiap hari Kamis itu kelas kita pukul 10 sampai pukul 12. Setelah kelas langsung ke sini, Kak. Oke, baik. Setiap Kamis berarti masih bolak-balik Unhas Iya. gitu ya. Nah, kemudian teman-temannya yang lain mungkin seangkatan atau sejurusan selain di Tribun Timur banyak yang magang di mana? Di Fajar. Di Fajar. Terus di perusahaan-perusahaan lain mungkin selain media ada nggak?
Biasanya ini sih Kak, kalau sekelas kami Mm-mm. ada yang di dinas, ada yang di kearsipan juga, ada di pemerintahan begitu Kak. Jadi tersebar dia. Oke, tersebar ya. Tapi salah satunya ada yang memilih media seperti kalian dan juga mungkin masih relate dengan apa yang kemudian teman-teman kerjakan di kampus gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi dengan jurusan yang teman-teman ambil di kampus, kemudian juga dengan pekerjaan yang atau tugas-tugas yang kalian dapat di sini, apakah banyak yang saling terhubung atau seperti apa? Kalau dari jurusan kami kan karena kami dari sastra Indonesia Kak. Kalau yang berkaitan dengan magang ini tuh lebih ke penulisan berita atau jurnalistiknya. Karena di mata kuliah kami juga ada mata kuliah penulisan kreatif di mana kami itu juga diajarkan bagaimana menyusun naskah begitu Kak. Oke, baik. Kamu seperti apa juga? Untuk apa yang tugas di sini, apakah ada yang sangat berhubungan dengan tugas-tugas di kampus seperti apa? Mungkin seperti jurnalistik juga Kak, karena kebetulan satu jurusan sama Nur Fadilah. Oke, baik. Nah, kalau Desi gimana nih dengan di kampus? Belum jujur Kak, karena kebetulan meskipun saya sastra Inggris, ada juga matkul yang matkul itu matkul jurnalistik sama penulis creative writing. Jadi terhubung. Oke, harusnya Desi kita tempatkan kemarin di berita internasional kali ya. Supaya bisa mungkin menulis berita dalam bahasa Inggris ataupun juga translating gitu. Nah, kalau kalian berdua seperti apa mungkin perasaannya setelah melihat tugas di Tribun dengan menghubungkan mata kuliah yang ada di kampus seperti apa? Kalau kami kan berempat ini dari sastra Indonesia kan Kak. Nah dari sastra Indonesia ini kan mempelajari mengenai bahasa, kepenulisan, kemudian cara membuat kalimat secara efektif sehingga sangat relevan untuk diaplikasikan di Tribun Timur ini. Oke, baik. Berarti kamu juga sastra Indonesia kurang lebih sama gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk penulisan mungkin untuk penulisan naskah dan lain sebagainya mungkin agak sedikit ada perbedaan begitu ya antara naskah berita dan juga naskah skenario dan lain sebagainya. Tapi untuk melatih menulis itu juga tetap bisa kalian gunakan ilmunya gitu. Nah, mungkin selama di Tribun Timur selama 4 bulan dan juga 2 bulan, tentunya teman-teman tidak hanya bertemu dengan Desi dari UNM, juga mungkin ada teman-teman dari kampus lain di beberapa bulan lalu yang juga sudah penarikan dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana kalian untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman dari berbagai kampus? Silakan. Kalau saya sendiri tuh Kak menyesuaikan dari absen dari karn yang dikasih ke kita. Jadi tiap pagi tuh misal ada buat TikTok yang mengharuskan dari 3 alma mater, jadi kita ajak yang dari UIN, dari UNM dan Unhas sendiri. Terus setelah itu kita makan siang. Jadi kalau setiap jam 12 pas itu kita hampiri mejanya semua, terus kita tanya, ayo makan Kak, ayo makan gitu. Oke, baik. Dan seperti itu ya, ternyata nyambungnya dari makan gitu ya. Oke, nah kemudian juga kalau kamu seperti apa mungkin mengakrabkan diri dengan teman-teman dari kampus lain? Kalau kan kami di sini beda-beda kampus kan Kak. Nah, jadi mungkin ada rasa canggung karena kita belum kenal. Jadi ada yang namanya itu turlap. Di situ kami berbeda-beda kampus disatukan, kemudian ada komunikasi yang ada komunikasi yang selalu kita terapkan sehingga kita bisa dekat begitu Kak. Oke, baik. Jadi bisa dekat melalui turlap, kemudian juga ada beberapa artinya aktivitas yang teman-teman lakukan ini ternyata jadi akrab gitu di lapangan. Nah, kalau Desi sendiri kayak introvert ya kita lihat ya. Seperti apa mungkin Desi cara mengakrabkan dengan teman-teman yang sebanyak ini? Silakan. Karena saya masuk sendiri dan masuk belakangan dari teman-temanku yang lain, kurang lebih sama Cika. Tapi biasanya habis kayak magang kita kayak ada agenda gitu kan, kayak kumpul-kumpul bareng. Terus saya juga bersyukur karena teman-temanku di sini semua yang ajak saya bicara duluan. Oke. Karena saya tidak terbiasa dan saya juga pikir gap antara semester kami ini kan beda kan. Jadi saya juga merasa canggung mungkin untuk menyelesaikan diri. Tapi mereka semua welcome ke saya, jadi itu yang saya syukuri kan. Oke, baik. Desi di sini
Semesternya agak lebih tinggi atau jadi makna atau lebih paling muda gitu gimana? Jujur yang lebih angkat tuh. Oke, Kak Desi berarti ya. Oke, Angel gimana? Kalau saya pribadi biasa ngajak teman-teman bikin TikTok. Juga biasa juga dengan cara apa ya, makan bareng dan gosip juga sih Kak. Waduh, bahaya nih ya. Ternyata cara mengakrabkan dirinya dengan bergosip gitu ya. Tapi so far itu semoga jadi aktiviti yang menyenangkan buat teman-teman dan juga bisa jadi lebih akrab gitu dengan teman-teman yang lainnya dan juga bisa jadi kenangan yang bisa diingat gitu selama magang di Tribun, bukan hanya tugas-tugasnya yang susah gitu ya dari kakak-kakak di sini ataupun juga dari mentor-mentor di sini. Kalau Nur Fadila seperti apa? Kalau biasanya dari saya sih Kak, kan kami di Tribun ini magangnya dibagi beberapa divisi begitu. Ada yang penulis, ada yang operator, ada yang editor dan sebagainya. Nah biasanya lebih mengakrabkan diri itu kalau misalnya kami ada di divisi yang sama tapi dari berbeda kampus, kan otomatis kami mengajar, kalau misalnya kami masuk lebih dulu, kami mengajarkan untuk teman-teman yang dari kampus berbeda bagaimana caranya kalau misalnya mereka baru memegang posisi itu. Oke, nah sejauh ini tadi sudah disinggung sedikit terkait divisi ya. Kalau kamu di divisi apa kemarin dapatnya? Kalau untuk kami kan sudah di rolling Kak beberapa kali. Nah terus untuk yang pertama itu saya dapat posisi reporter dan editor viral. Oke. Dan kemudian di rollingnya itu dapat posisi reporter lagi tapi dengan mentor yang berbeda dengan social media spesialis. Total ada berapa divisi ataupun juga berapa hal yang kamu kerjakan di sini selama ini? Ada 3. 3 ya. Oke, baik. Yang paling menurut kamu challenging yang mana? Kalau untuk yang challenging itu biasanya yang ini Kak, social media spesialis, karena dari mentor itu kan ada beberapa syarat untuk mencari sumber berita, kan bahan beritanya Kak untuk di-post di media sosial. Jadi kayak biasanya kalau sudah mengajukan bahan berita kadang ditolak, kadang diterima. Jadi kayak itu challenging sendiri kalau misalnya untuk cari bahan beritanya. Oke, baik. Artinya mencari apa yang sedang hype ataupun sedang viral yang mungkin menarik gitu dijadikan berita, karena tidak semua hal meskipun viral mungkin tidak semua pantas ataupun juga layak menjadi sebuah berita gitu. Nah kalau Angel seperti apa? Sebelum di rolling itu jadi social media spesialis dan juga reporter. Setelah di rolling itu jadi operator dan juga hot news. Terus yang paling menantang bagi saya itu voice over dan juga operator. Oke, nah kalau voice over kan memang menjadi tantangan semua orang ya, karena harus menyesuaikan suara, kemudian juga harus suaranya bernada berita dan lain sebagainya. Itu sudah dimaklumi kalau itu menjadi hal menantang. Nah, kalau operator, kenapa bisa agak menantang? Karena sebelumnya belum pernah sentuh seperti begituan Kak, seperti operator itu belum pernah. Jadi pertama kali di Tribun Timur ini. Oke, jadi untuk tools di komputer yang terkait operator gitu, ini adalah kali pertama kamu gitu ya. Mungkin program apa yang paling susah kalau kamu jadi operator biasanya? Live koran Kak. Live koran. Iya. Kenapa itu? Kadang lupa namanya host, juga thumbnailnya gitu Kak. Oke, kalau live update gimana? Kebetulan belum pernah Kak. Belum Iya. ya. Oke, baik. Live update lebih susah lagi. Oke, kalau Desi gimana? Di divisi apa aja kemarin? Untuk saya masuk magang sampai sekarang masih tetap di sosmed sama di operator Kak. Dan kurang lebih sama seperti Angel. Menurut saya yang challenging itu voice over sama operator. Dan karena voice over itu kan suara harus kayak membaca berita dan saya tidak terbiasa kayak bicara banyak atau membaca panjang. Terus kalau operator juga challenging ketika operator live update. Sampai sekarang juga saya masih kadang ada yang sangat takut. Oke, sudah tadi perkataan saya sudah dibuktikan ya, live update lebih challenging ternyata. Maka sampai sekarang belum terlalu menguasai gitu ya. Oke, nanti next semoga ada kesempatan untuk belajar lagi. Gitu. Oke, kalau Vira seperti apa? Kalau saya yang pertama itu Kak media sosial spesialis, dari mentornya itu Kak Arni, kemudian hot news mentornya itu Kak Faiz, kemudian yang sekarang ini Kak operator, mentornya Kak Sakli, kemudian media sosial spesialis dari Kak Rara. Oke, yang mana yang menurut kamu paling
Enggak banget. Sama seperti teman yang tadi Kak, operator juga. Operator ya, waduh ini PR banget ini buat operator ya. Kalau voice over memang selalu PR dari dulu, tapi operator juga ternyata banyak hatersnya ya. Oke, kalau Putri seperti apa? Yang pertama itu operator sama editor Hot News. Terus setelah di rolling, sosial media spesialis, terus reporter. Nah, yang paling challenging juga sama jika operator karena kan dia live. Terus kalau ada yang salah, mungkin memang hostnya di depan tak kayak ada kayaknya, Biasa tapi aja. ya tapi dari tahu kiblat kan. Oke, baik. Jadi ternyata apa namanya tadi operator gitu ya, yang paling banyak menurut teman-teman itu agak sulit untuk ditaklukkan gitu ya, karena memang kalau programnya live apapun itu pasti teman-teman pasti takut salah, kemudian juga kalau salah kan nanti berdampak kepada host dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab besar gitu bagi teman-teman. Tapi so far kita melihat teman-teman tidak ada melakukan yang sangat fatal gitu ya, masih bisa dimaafkan gitu. Oke, nah tadi juga sudah sempat disinggung sama Vira terkait dengan mentor gitu. Nah, kira-kira kalau kamu mentor siapa yang menurut kamu paling sering ngomel-ngomel? Silakan. Kalau itu kan untuk kebaikan Tajika, jadi Jujur aja. Kak Arni, karena kan kita banyak sekali, terus pasti susah juga untuk disiplinkan kami. Jadi kalau apa yang dibilang Kak Arni, cukup dengarkan saja dan terima lalu lakukan. Oke, baik. Jadi Kak Arni memang cukup tegas gitu ya. Iya, Tapi ya kalau kalian tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin juga dia marah-marah gitu. Oke. Dan kalau mentor yang paling easy going siapa kira-kira? Kalau isi Nggak ada ya? ada Jessica, cuman itu mentor operator Kak Oke. Zakli. Karena kan mungkin nggak tahu gen apa gen ZK atau gen milenial, tapi enak sekali jika diajak santai cerita ya. ya, terus sering kena traktir tawa. Oke Kak, ya kita catat ya, sering ditraktir. Nanti next anak-anak magang yang mungkin menonton tayangan ini dan mau magang di sini, silahkan cari Zakli kalau mau makan siang ya. Oke, dan kalau Vira sendiri siapa kira-kira mentor yang paling ditakuti? Sama Kak Arni, karena apa ya, Kak Arni itu bisa dibilang galak. Oke. Tapi bukan galak bagaimana, cuman disiplinkan Ki untuk dalam bekerja. Kemudian juga Kak Arni juga kan saya menulis berita terus kirim ke Kak Arni. Nah, pasti itu setiap saya kirim pasti alhamdulillah selalu dipuji. Biasa bilang sudah pintar ya buat judulnya kayak begitu. Oke, baik. Itu berkat dari disiplin gitu ya. Alhamdulillah ada impact-nya gitu. Nah, kalau mentor yang menurut kamu paling santai atau dalam kurung malas ya siapa? Malas. Santai gitu ngajarnya atau kayak dibiarin aja? Kalau di sini sih enggak ada. Nggak ada ya? Iya, Kak. Oke, Karena mantap berarti. mentor di sini semua betul-betul Wes. diajari anak magang di sini, Kak. Oke, baik. Tadi padahal saya mau menjebak mentor ini, operator ya, tapi ternyata rajin. Oke, kalau Desi seperti apa? Sama seperti Alia dengan Vira tadi, Kak Arni. Kami tuh sering bilang galak, tapi dia juga orangnya disiplin. Intinya kita bakal absen selalu, tidak boleh lewat dari jam 10. Karena kalau telat pasti kita bakal disuruh pulang telat. Oke. Atau mungkin bahkan disuruh masuk hari libur. Kalau untuk yang mentor easy going itu Kak Sakli. Karena Kak Sakli, meskipun saya operator Kak, dia masih tetap terus kayak tinggal di dalam ruangan. Bahkan juga pernah waktu itu ada seperti kesalahan, terus Kak Sakli lain turun dari studio podcast ke studio. Hero ya. Oke, baik. Nah, kalau Inca seperti apa? Kalau saya sendiri Kak, Karni sih memang galak, orangnya galak. Terus dia galak juga untuk kebaikan anak-anak magangnya. Ya, terus kedisiplinannya juga itu kuat sekali sih Kak Karni.
Terus yang paling santai itu Kak mentornya Kak Zakli dan juga Kak Faiz. Oke, baik. Dia meskipun kita salah dia tetap memaafkan dan membantu juga sih Kak. Kalau misalnya tidak dikerja dia tetap kerjakan. Oke, baik. Nah, kalau kamu seperti apa? Mungkin Kak Arni juga Kak, karena kan Kak Arni ini sebagai mentor utama kami anak magang, jadi otomatis tanggung jawabnya Kak Arni ke kami ini kan lebih besar, jadi otomatis Kak Arni banyak menegur, banyak memberi nasihat, seperti itu Kak. Nah, terus untuk mentor yang easy going mungkin sama seperti Angel, Kak Faiz dan Kak Zakli, karena mungkin umur kami berdekatan, jadi otomatis kami mudah akrab begitu. Oke, baik. Jadi jawaban kalian sama semua ya. Kalau Kari itu mungkin seperti kayak mama yang cerewet gitu, suka marah-marah dan sebagainya, tapi demi kebaikan kalian semua. Kalau Kak Saki dan Kak Faiz itu kayak brother aja gitu, santai tapi tetap juga mengajarkan teman-teman untuk menjadi operator. Oke. Nah, selama 4 bulan dan juga 2 bulan magang, kira-kira kegiatan apa yang menurut kalian paling seru selama magang? Boleh dari Nuti. Kalau menurut saya kan yang paling seru itu kegiatan kami saat turun lapangan, karena sebelumnya kami tuh tidak expect kalau misalnya anak-anak magang itu bakalan disuruh turun lapangan langsung. Nah saat itu kami ditugaskan sama Kak Arni untuk meliput salah satu program yaitu tentang RT RW, di mana kami itu dibagi beberapa kelompok. Nah ini setiap kelompok itu turun untuk meliput RT RW. Nah jadi kami turun langsung mencari narasumber, terus menyusun beritanya sendiri seperti itu Kak, baru dikirimkan ke Kak Arni seperti itu. Oke, baik. Nah, itu beberapa aktiviti yang menurutnya seru gitu. Nah, mungkin di luar tempat magang ataupun juga di luar jam magang, teman-teman ada banyak aktiviti lainnya mungkin yang juga dilakukan untuk kumpul-kumpul bareng gitu, silakan. Ada beberapa kegiatan sih Kak, biasanya kami janji dengan teman-teman pergi ke tempat karaoke, atau biasanya juga ada yang hobinya sama itu saling menghobi, bilang ayo kita ke tempat ini nongkrong seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, kalau kamu seperti apa? Saya Kak seperti kurang lebih seperti Dila juga, turun lapangan gitu Kak, karena kebetulan kelompok saya kalau turun lapangan itu Kak tempatnya jauh-jauh Kak, seperti di Kampung Nelayan, dan itu juga sekaligus jalan-jalan. Dan juga yang seru kalau di luar kantor itu Kak, seperti ke rumahnya mentor sendiri itu bikin acara, terus nyanyi-nyanyi, karaoke gitu Kak. Oke, baik. Nah, kalau Desi mungkin kan kayak agak introvert gitu ya, tapi ada nggak sih kegiatan di sini yang menurut kamu seru dan membangkitkan jiwa ekstrovertmu sedikit? Mungkin ketika kumpul-kumpul kalau misalnya lagi makan siang sih Kak. Soalnya kan kita bisa cerita-cerita banyak juga, bisa mendekat lagi. Tapi menurut saya yang paling seru untuk saya sendiri itu pas perkenalan. Pertama kali datang ke Tri, wah ada istilahnya itu kursi panas. Ya itu sangat membuat jiwa ekstrovert saya mau tidak mau harus ikut keluar gitu. Oke, baik. Jadi artinya ada beberapa kegiatan yang dilakukan, salah satunya adalah perkenalan gitu ya. Tapi semua orang itu agak dibenci, tapi dia sih menurutnya itu sebagai tantangan aja gitu ya. Ya mungkin. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau kamu seperti apa kegiatan yang paling seru di kantor ini, silahkan. Sama seperti yang tadi Kak, turun lapangan juga karena kita bisa menjelajahi semua tempat yang belum pernah kita datangi. Terus juga kita pernah naik katinting. Luar biasa ya pengalaman kalian ya. Iya Kak. Oke, naik katinting itu untuk tugas apa kalau boleh tahu, atau jalan-jalan aja mungkin? Tugas turun lapangan itu Kak, sekalian juga jalan-jalan, cari tempat yang jauh-jauh. Oke, baik. Jadi itu tugas lapangan sekaligus juga jalan-jalan ternyata ya teman-teman. Dan juga kalau kita bisa lihat bahwa di sini teman-teman punya banyak aktivitas seru. Kalau Putri seperti apa? Kurang lebih sama Kak. Karena turun lapangan, karena plusnya itu bisa pulang cepat, kita pulang cepat tapi cepat juga beritanya. Terus yang paling seru juga itu kalau kita diajak makan-makan ke rumah mentor, terus di situ kita mengakrabkan diri sama teman-teman juga. Terus apa
Lagi ya, yang paling seru. Oh, kalau kita istirahat Kak, istirahat kita selalu cari tempat makan yang jauh dan bisa keluar. Ini memang sengaja cari tempat makan yang jauh ya, supaya ada jalan-jalannya juga Iya. sedikit. Oke, baik. Nah mungkin teman-teman selama mungkin magang di sini dalam beberapa bulan gitu, dan teman-teman juga artinya menyelesaikan banyak tugas dan sangat membantu tugas-tugas kita semua di Tribun Timur ini. Nah, kemudian apa kira-kira yang menjadi pesannya teman-teman untuk teman-teman yang masih lanjut untuk magang, kemudian juga untuk para mentor dan seluruh rekan-rekan yang ada di Tribun Timur. Silakan Putri dulu. Jadi kalau untuk teman-teman pesannya semangat. Masih ada, kalau kita semua sudah keluar masih sisa 3, terus kalian tinggal 1 bulan, semangat. Terus kalau untuk mentor, para mentor-mentor Kak Arni, Kak Faiz, Kak Zakli, Kak Ical, Kak Umi, semuanya terima kasih sudah sabar ajari kami, terus kalau ada salah kami juga. Oke, baik. Silakan Kira. Untuk teman-teman yang masih magang di Tribun Timur, semangat. Untuk mentor-mentor juga, terima kasih atas pembelajaran yang telah dikasih oleh kami. Itu saja. Oke, baik. Nah, silakan Desi. Untuk teman-teman yang masih magang di Tribun, semangat ya untuk berbagai macam job desk yang akan kalian handle, karena mungkin sedikit. Dan juga Enggak, ditambah lagi nanti. juga untuk para mentor-mentor, terima kasih dan mohon maaf ketika saya banyak melakukan kesalahan atau lalai selama menjalankan tugas, dan terima kasih atas bimbingannya, ilmunya sangat berguna untuk saya. Thank you Desi. Silakan Desi. Untuk teman-teman yang masih magang di Tribun Timur ini, semangat dan jangan bolos-bolos. Waduh. Ada kasus ternyata ya. Untuk para mentor, terima kasih atas bimbingannya dan juga mohon maaf atas kesalahan yang sudah terbuat. Oke, thank you. Jadi ya, pertama itu untuk teman-teman magang yang masih ada di Tribun, mereka kurang lebih masih ada 1 bulan lebih, tetap semangat untuk menjalankan job desk-nya mungkin yang agak lebih berat karena tinggal sedikit. Jadi kalian harus tetap semangat jalani sisa-sisa magangnya. Terus kalau untuk mentor-mentor, terima kasih atas bimbingannya, terima kasih atas segala maafnya kalau misalnya kami melakukan kesalahan. Dan terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kami. Oke, baik. So kita juga mau say thank you begitu ya sama teman-teman semua sudah memilih Tribun Timur sebagai tempat ataupun juga wadah untuk teman-teman belajar. Semoga kita semua bisa saling bertukar kebaikan begitu ya, dan lebih dan kurangnya ataupun juga baik dan buruknya mohon dimaafkan. Kalau ada baik-baiknya bawa keluar, kalau ada buruknya tinggalkan sekarang gitu ya. Dan thank you juga, semoga teman-teman sukses di kampus dan nanti untuk menyusun tugas akhir dan lain sebagainya. Kita tunggu semua kabar-kabar baiknya, semoga semuanya bisa lulus tepat waktu dan juga bisa terjun ke dunia kerja yang sebenarnya, bukan hanya magang-magang lagi. So, good luck buat kalian dan juga thank you udah memilih Tribun Timur untuk menjadi tempat belajar. Dan juga terima kasih tentunya kepada Tribuners yang sudah setia menyaksikan program pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan tentunya berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berjumpa kembali di program berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.